Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali untuk menyampaikan dan membacakan kitab Al-Ihkam fi Tafsiri Ayatil Ahkam yang disusun oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di, kemudian Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahumallahu ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih berbicara tentang ayat ke 229 dari surat Al-Baqarah, ya, tentang tolak raj'i dan tentang khulu', di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke 229, at-talaqu marratan. Tolak yang bisa rujuk itu adalah 2 kali tolak, 2 kali cerai. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Maka setelah itu boleh dirujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang ihsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. Tidak halal bagi kalian, maksudnya para suami, untuk mengambil dari apa yang kalian sudah berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya, ya, kecuali kalau keduanya antara suami istri ini khawatir dan takut tidak bisa menegakkan hudud Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya tidak bisa menegakkan, tidak bisa menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, apabila kalian tidak, atau apabila kalian khawatir keduanya tidak bisa menegakkan hududullah, fala junaha alaihi ma fi maftadat bih, maka tidak berdosa atas keduanya, ya, dari apa yang, atau pada apa yang dibayar oleh sang istri untuk menebus dirinya, artinya khulu'. Tilka hududullah, itu merupakan hudud Allah, fala ta'taduha, maka janganlah kalian melampauinya. Wa may yata'adda hududallahi faulaika humudz zalimun, dan barang siapa yang melampaui hukum-hukum Allah, hudud Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Pada kesempatan yang mulia ini, para pemirsa
dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan beberapa faedah ya yang belum kita bahas ya. Dan kemarin kita membahas sampai faedah yang ke-8. Sekarang kita akan bahas dari faedah yang ke-9 ya. Faedah yang ke-9 dari ayat yang mulia ini adalah ahamiyatun nikah wa bayanun annahu raji'un ilal usrati kulliha. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan tentang urgensi pernikahan ya, dan ini juga menjelaskan bahwa ia kembali kepada keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in khiftum alla yuqima hududallah, apabila kalian, ini artinya keluarga ya, apabila kalian takut ya atau khawatir keduanya tidak bisa menegakkan hukum Allah ya. Jadi pernikahan ini kembali kepada usrah, kepada keluarga ya. Dan dari sini kita mengetahui ya bahwa pernikahan itu sesuatu yang sangat penting. Dan pernikahan itu bukan main-main ya. Nah, karena dalam pernikahan ya menghalalkan yang dulunya haram. Menghalalkan yang dulunya haram. Ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan ya yang bukan mahram, yakni ajnabi ya, maka mereka tidak boleh berhubungan ya kecuali dengan pernikahan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu az-zina." Jangan dekati perbuatan zina. Ya. Nah, dihalalkan dengan yang namanya pernikahan. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan orang yang tidak menikah itu ya, yang tidak mau nikah atau tidak menikah ya, itu salah satu dari dua kemungkinan. Salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang tersebut berbuat maksiat dan banyak berbuat maksiat ya. Dia mencukupi dengan maksiat dan wal'iyadzubillah, ini tentunya akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia ini sakit. Ya, ada kekurangan, ada sakit. Jadi mereka itu bisa menjaga kehormatan diri. Berikutnya yang ke-10 ya, di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah anna lil wasaili ahkam al maqasid. Anna lil wasaili ahkam al maqasidi. Yu'khadhu dhalika min jawazi akhdhi al-insani min imra'atihi ma ataha aw ba'dahu idza khifat al-mafsadatu fil baqa'i 'ala az-zawjiyyah. Ayat yang mulia ini memberikan keterangan tentang sebuah kaidah yang ada dalam kaidah usul ya. Anna lil wasail ahkam al-maqasid. Ya, bahwa wasilah ini memiliki hukum tujuan, maksud. Ya. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kita diwajibkan dengan kewajiban tertentu. Kemudian di sana juga ada hukum sunnah. Di sana juga ada hukum makruh atau haram. Ya. Yang menghantarkan kita kepada wajib, sunnah, makruh, dan haram, ya, wasilahnya ini, penghantarnya ini, ya, ini dihukumi dari tujuannya. Ya.
Contoh misalkan berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Ya, maka wasilahnya berjalan dari rumah ke masjid dihukumi wajib. Memakai minyak wangi hukumnya sunnah. Misalkan memakai minyak wangi untuk sholat Jumat, ya, maka kita jalan pergi untuk mengambil minyak wangi atau membeli minyak wangi, ini hukumnya apa? Sunnah. Ya. Berzina hukumnya haram. Berjalannya seseorang dari sebuah tempat ke tempat tujuan untuk melakukan perbuatan yang haram tersebut, maka dihukumi haram. Jadi wasilah, sesuatu yang menghantarkan kepada itu semua, dia mengambil hukumnya. Yang menghantarkan kepada kewajiban, maka wasilah itu wajib. Yang menghantarkan kepada sunnah, maka sunnah, dan seterusnya. Jadi anna lil wasaili ahkam al maqasid. Ini bisa diambil kaidah ini dari ayat yang mulia ini, di mana seseorang ya boleh mengambil dari istrinya apa yang telah dia berikan kepadanya atau sebagiannya, ya, apabila dikhawatirkan, ya, apabila dikhawatirkan tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah atau ada kerusakan ketika tetap terus berkeluarga, ya, maka ketika si istri ingin melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan dari suaminya, ya, maka dia menembus dirinya dengan membayar tebusan, ya, dengan membayar tebusan yang hukum asalnya tidak boleh. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah." Kata Allah, tidak halal bagi kalian. Kalau tidak halal itu artinya haram. Tidak halal bagi kalian untuk mengambil sesuatu dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kepada istri, ya, apabila kecuali kalau keduanya khawatir tidak bisa menegakkan hukum Allah. Ya. Jadi hukum asal mengambil apa yang telah diberikan kepada istri tidak boleh. Apakah itu mahar atau apapun, nafkah dan seterusnya, tidak boleh kita ambil lagi. Kecuali jika si istri ingin melepaskan diri dari ikatan pernikahan, ya, dia dengan cara menebus dirinya dengan membayar kepada suaminya dari apa yang telah diberikan kepada suaminya seperti mahar, ya. Hal ini pernah terjadi, ya, sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, anna imra'ata Thabit ibn Qais atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah Thabit ibn Qais ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala dinin walakinni akrahu al-kufra fil Islam. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada, yakni istri dari sahabat Nabi yang bernama Thabit bin Qais, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, Thabit bin Qais, maksudnya suami saya, wahai Rasulullah, Thabit bin Qais, aku tidak mencela akhlak dan aku tidak mencela agamanya. Artinya akhlak Thabit bin Qais baik, ya, dan agama Thabit bin Qais juga baik. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Akan tetapi aku membenci kekafiran dalam Islam. Maksudnya apa? Maksudnya istri dari Thabit bin Qais tidak menerima
Thabit bin Qais, artinya tidak mencintainya. Entah karena bentuk fisiknya yang dia mungkin tidak tertarik kepadanya, sehingga dia tidak bisa bersama dengan orang yang tidak dicintainya. Ya, ini dia datang ke Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian. Tidak ada alasan, ya, akhlaknya Thabit bin Qais baik, agamanya Thabit bin Qais baik. Akan tetapi kata wanita tadi, walakinni akrahul kufra fil Islam. Akan tetapi aku membenci kekafiran dalam Islam. Artinya dia tidak pandai nanti bersyukur kepada suaminya, tidak bisa memberikan hak-hak suaminya dalam rumah tangga ini. Ini sesuatu mudarat tentunya. Ya. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perasaan dari istri Thabit bin Qais, ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada dia, berkata kepadanya, ataruddina alaihi hadiqatah, apakah anti mau mengembalikan kebunnya? Ini kebunnya ini adalah kebun Thabit bin Qais yang Thabit bin Qais berikan kepada istrinya berupa mahar. Ya. Nah, istrinya menjawab, qalat na'am. Iya, saya akan berikan. Saya akan kembalikan lagi kebunnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Thabit bin Qais, ikbalil hadiqah wa talliqha tatliqah. Wahai Thabit, terimalah kebun tadi dan ceraikan dia. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Sahih Bukhari. Nah, ini menunjukkan tentang bolehnya seorang istri meminta khulu kepada suaminya. Jika memang sudah dipandang kehidupan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi. Ya. Dan ini dihukumi khulu ini ada perbedaan pendapat antara ulama tentunya, ya, yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita sudah bahas bahwa beliau mengatakan bahwa khulu ini satu kali haid untuk masa iddahnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan khulu ini seperti tolak, seperti cerai. Ya, seperti cerai sehingga masa iddahnya tiga quru. Tetapi yang tepat adalah satu kali haid. Ini faedah yang ke-10. Ya. Faedah yang ke-11, i'tibarul mafasid. Ayat yang mulia ini, ya, menjelaskan kepada kita tentang diakuinya atau dianggapnya mafasid. Nah, jadi ada kerusakan yang mana kita harus melihat. Kalau misalkan ada dua kerusakan, kita ambil atau kita kalau tidak bisa menghindarinya, ya, maka kita perhatikan mana yang paling ringan dari dua kerusakan tersebut. Ya. Syekh berkata, sulukul ahwan lidaf'il asyad. Sulukul ahwan lidaf'i al-asad. Kita menjalani kerusakan atau mafsadah yang teringan untuk menolak yang lebih besar. Li'anna al-akhdha min mali zawjati muharramun bila syak kama qala ta'ala. Karena tentunya hukum asal mengambil harta istri, ya, mengambil harta istri ini tanpa diragukan lagi itu haram hukumnya. Hukumnya haram sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tadi. Lakin idza urida bihi daf'u ma huwa a'zamu min tadyi'i hududillahi azza wa jal, sara dzalika jaiza. Akan tetapi apabila dengannya kita bisa menolak, ya, menolak sesuatu kemudaratan yang lebih besar
yakni apa? Yakni tidak terwujudkannya penegakan hukum-hukum Allah dalam rumah tangga, maka boleh diambil atau boleh mengambil tebusan dari istri. Wa hadhihi al-qa'idah laha aslun fi syariah. Kaidah ini memiliki dasarnya dalam syariat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Fa inna sabba alihati al-musyrikin wajibun, walakin idza kana yukhsha min dzalika an yasubbullaha 'adwan bighairi 'ilmin sara sabbu alihatihim mamnu'a. Ya. Allah berfirman, janganlah kalian mencela sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya nanti mereka mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Mencela tuhan-tuhan orang-orang yang musyrik, sesembahan orang-orang musyrik, ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Akan tetapi, ya ada tetapinya. Apabila dikhawatirkan dari mencela Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka, ya, mereka nanti mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka mencela Tuhan-Tuhan mereka hukumnya terlarang. Ya, jadi haram. Ya. Ini fikih yang besar yang bisa kita ambil dari faedah yang besar, ya, dari ayat 229 dari surat Al-Baqarah. Berikutnya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, ada hukum dari ayat yang mulia ini, jawazul khulu' bi aktsara mimma a'taha. Ya. Boleh khulu' dengan memberi tebusan lebih banyak dari apa yang telah diberikan. Ya, misalkan si istri mau nebus lebih dari maharnya, maka boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi maftadat bih," dari apa yang dia tebus. Ya. Fa huwa yashmalu maftadat bihi min katsir aw qalil. Ini kalimat fi maftadat bih ini mencakup tebusan yang banyak atau yang sedikit. Ya. Kemudian ada yang berkata bahwa keumuman ini kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a." Ya. Maksudnya apa? Maksudnya tebusannya harus sesuai dengan pemberian. Ya. Artinya tidak boleh mengambil lebih dari mahar suami yang telah suami berikan kepada istri. Ya. Nah, ini jadi pendapat yang kedua. Kemudian Syekh berkata, mungkin saja dikatakan, in kanat hiya allati asa'at wa talabat al-khulu' fala ba'sa an ya'khudh akthar mimma a'taha wa illa fala. Mesti diperinci, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maksudnya ya, diperinci begini. Kalau yang meminta khulu'nya adalah si wanita, yang meminta cerainya adalah si wanita, dan dia yang berbuat salah, ya, dia berbuat salah, maka tidak mengapa bagi suami untuk meminta lebih banyak dari apa yang telah dia berikan, dari berupa mahar. Kalau misalkan tidak, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh mengambil lebih dari apa yang telah diberikan oleh suaminya. Berikutnya, faedah yang ke-13. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annal mukhala'ata laysat raj'iyyah. Bahwa khulu' itu bukan raj'i. Maksudnya apa? Maksudnya perpisahan. Ya, perceraian khulu' ini adalah bain. Ya, bain. Tapi mesti diketahui apakah boleh rujuk kembali atau tidak. Nah, ini. Ya. Syekh berkata, "Fala sabila li irja'iha illa bi aqdin jadid."
Tidak ada jalan untuk kembali rujuk kecuali dengan akad baru. Dan itu pun atas persetujuan dari istrinya tentunya. Ya. Nah, dari sini maka kita mengetahui kalau ada yang mengatakan khulu itu sama seperti bainunah kubra, ini tidak tepat. Ya. Memang saya pernah mendengar ada orang yang mengatakan kalau khulu ini, kalau si wanita sudah khulu dari suaminya, maka abadan selamanya si wanita ini nggak kembali kepada suaminya. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ya, yang benar adalah boleh kembali tapi dengan nikah baru. Binikahin jadid. Ya. Fa idza kana liqaulihi ta'ala iftadat bih. Fa idza kana fidaan fal fida'u fihi 'iwad an syai' wa idza istalama al fida' la yumkin an yarji' al mufdi anhu wa huwa az-zawja illa bi aqdin jadid. Ya. Iya, jadi fida itu tebusan itu untuk menebus dirinya sebagai pengganti dari sesuatu, ya. Kalau sudah diberikan tebusan tersebut, jadi diambil, ya, oleh suami, ya, maka tidak boleh kembali lagi kecuali dengan akad yang baru, biakdin. Jadi ini pendapat yang benar. Ya, tentunya bahwa khulu itu sebenarnya bisa kembali lagi, tapi dengan akad yang baru. Ya. Berikutnya terakhir, ya, dari apa yang akan kita bahas adalah jawazu tasarruf al-mar'ati fi maliha bighairi idzni zawjiha لقوله تعالى فيما افتدت به فإن الزوجة تتصرف في مالها كما تشاء في الحدود الشرعية سواء وافق زوجها على هذا التصرف أم لم يوافق ما دامت امرأة حرة رشيدة فلا اعتراض للزوج عليها هذه الفائدة قد ينازع فيها. Ya, ini penting sekali hukum ini. Syekh berkata bahwa boleh bagi seorang wanita untuk menggunakan atau untuk membelanjakan hartanya sendiri, walaupun tanpa izin dari suaminya. Walaupun tanpa izin dari suaminya. Diambil dari mana? Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala fi maftadat bih. Fi maftadat bih. Ya. Dari apa yang dibayarkan oleh si istri dalam rangka menebus dirinya. Ya. Karena istri boleh melakukan atau membelanjakan hartanya sesuai dengan kehendaknya, ya, keinginannya. Tentunya dalam batasan-batasan syar'i. Baik si suaminya itu menyetujuinya atau tidak menyetujuinya, selama wanita ini wanita merdeka. Si suami tidak boleh menghalang-halanginya, ya. Dan di akhir kalimatnya ada kalimat hadhil faidah qad yunaza'u fiha. Faedah ini bisa jadi ada yang membantahnya. Artinya bisa diperdebatkan, bisa diskusikan, munaqasyahkan. Baik. Dalam kesempatan yang lain saya nukil di ta'liq beliau, di apa yang beliau sebutkan di faedah yang ketiga di juz 12 halaman 739 dari ta'liq beliau terhadap Sahih Bukhari. Beliau ketika membahas tentang sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau berkata begini: Jawazu sadaqatil mar'ati min maliha bila izni zawjiha. Boleh seorang wanita itu, ya, mengeluarkan sedekah dari harta dia sendiri tanpa izin dari suaminya. Lianna Rasul alaihi salatu wasalam lam yas'alha. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menanyakan kepada wanita hal ista'zanat zawjaha am la. Ya, apakah dia telah izin kepada suaminya atau belum. Ya, ketika ada seorang
wanita memberikan hadiah ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadiah burdah. Wa hadha huwal asl. Ini adalah pokoknya, ini asalnya. Ya. Annal mar'atal hurrata tatasarrafu fi maliha kama tasha. Ya. Jadi seorang wanita yang merdeka itu boleh yakni dia membelanjakan hartanya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya. Nah, kemudian dia berkata, bagaimana kalau ada yang mengatakan, ya, kalau ada orang yang berkata atau bertanya, kaifa nujibu an hadis la yajuzu limra'atin atiyatun illa biizni zawjiha, ya. Bagaimana kita menjawab tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini sahih tentunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi seorang wanita, ya, tidak boleh bagi seorang wanita memberikan hartanya, mengeluarkan hartanya kecuali dengan izin dari suaminya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Kulna," kami jawab, kata beliau, "hadza imma annahu mansukh wa imma annahu ala sabilil istihbab wa imma an yuhmal ala al-mal alladhi yashtarihi huwa litatajammal bihi lahu." Kata beliau, ya, hadis ini bisa jadi mansukh, ya, atau tidak wajib tapi hukumnya mustahab. Kalau tidak dikatakan mansukh, ya, minta izin itu kepada suami itu mustahab, bukan wajib, ya. Atau kemungkinan yang ketiga, hadis ini dibawa ke dalam makna bahwa sang suami membeli sesuatu, yang memberi harta, ya, atau perhiasan untuk istri dalam rangka si istri itu berhias dengan hiasan tersebut, ya. Wa in kana yuratsu ba'daha, walaupun nanti setelahnya diwariskan. Seperti kata beliau, an yashtariya laha huliyan tatajammalu bihi. Seperti seorang suami tadi membelikan untuk istrinya perhiasan supaya istrinya berdandan dengannya. Ya, fahuna qad yuqal innahu la yahillu laha an tabi'a syai'an minhu aw tahabahu illa biiznih. Ya, di sini bisalah kita katakan tidak boleh bagi wanita tadi, ya, untuk menjualnya atau menghadiahkan atau memberikan kepada yang lain kecuali dengan izin dari suaminya. Karena kalau misalkan dia jual, ya, atau dia berikan kepada yang lain, maka si suaminya tidak bisa menikmati, ya, perhiasan, ya, yang dipakai oleh si istri, karena bisa jadi suaminya suka misalkan memberikan sesuatu untuk istrinya untuk dilihat, kan gitu. Nah, kalau misalkan dia jual, nah nanti beli lagi, ya, beli lagi, dan ini tentunya merepotkan suami. Ya, oleh karena itu kita harus tahu jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang hal tadi, ya. Dan ini adalah yang lebih tepat tentunya, ya, bahwa boleh bagi seorang wanita, yakni membelanjakan hartanya walaupun tanpa izin dari suaminya. Ya. Adapun hadis yang melarang, ini kata Syekh Utsaimin bisa satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, bisa dia mansukh, atau yang kedua ala sabilil istihbab, hukumnya sunnah saja, ya, istihbab berarti mustahab saja maksudnya, ya. Yang ketiga bisa jadi dimaknakan kepada ketika seseorang suami memberikan perhiasan untuk istrinya kemudian dijual, baru harus izin dari suaminya, ya. Dan saya kira ini yang bisa kita bahas, dan kita tahu bahwa ada beberapa faedah yang banyak, ya. Cuma saya cukupkan sampai sini. Jadi, dan perlu diketahui bahwa Allah lah yang memberikan syariat, ya. Allah katakan tilka hududullah,
itu adalah hukum-hukum Allah, jangan kalian langgar. Ya, ini menunjukkan bahwa la hakim lil khalqi wala musyari' illallah. Tidak ada hakim bagi makhluk dan tidak ada yang bisa membuat syariat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa membuat syariat hanya Allah, dan kita manusia tidak boleh melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faulaika humuz zalimun. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, ya, mudah-mudahan manfaat dari penjelasan tentang surat Al-Baqarah ayat 229. Nah, Iya, Ustaz. Jazakallahu khairan. wa jazakallahu khairan. Wabarakallahu fikum. Terima kasih atas pelajaran dan faedah-faedah yang kembali disampaikan kepada kita di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini. Semoga yang singkat dapat menambahkan ilmu dan faedahnya yang bisa kita amalkan dalam membina sebuah rumah tangga agar lebih baik dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat dalam kita berkeluarga. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya silahkan. Kami bacakan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya hamba Allah dari NTB, menikah sudah hampir 2 tahun. Iya. Dan dengan cara ta'aruf nikahnya, sudah hampir setahun ini suami tidak menafkahi batin saya. Seperti merasa jijik, tapi setiap saya bertanya, tidak pernah ada jawaban yang jujur kepada saya. Dan suami seperti tidak bisa menerima kekurangan dari saya. Kadang-kadang dia marah, dia ngambek, dan lain sebagainya. Dan tidak pernah mau mendengarkan apa keluhan saya, dan saya juga pernah dipukul hingga mau pingsan. Sebenarnya saya mau cerai dengan suami saya, akan tetapi saya kasihan sama anak saya yang sekarang umurnya masih 10 bulan. Mohon diberikan nasihat yang bermanfaat, Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi, amma ba'd. Baik, untuk ibu yang bertanya, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluarnya yang terbaik, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran. Adapun nasihat anak, ya, terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi, tentunya kita semua harus kembali kepada hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang kasus ini tentunya dikembalikan kepada sang istri, ya, dan tentunya bisa ditanya dengan baik-baik, dimusyawarahkan, ya, apakah masih memungkinkan untuk meneruskan pernikahan tersebut atau tidak, kan itu, ya. Kalau misalkan tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dari sang suami, tidak bisa menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, begitu juga istri tidak bisa menegakkan hukum Allah. Maksudnya apa? Maksudnya suami tidak bisa memberikan hak yang mesti dia berikan dari hak istrinya, ya, dan istri juga tidak bisa memberikan hak dari hak suaminya. Maka yang mungkin lebih baik adalah pisah, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita bahas, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhafa ay alla yuqima hududallah, ya. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila tidak halal bagi kalian, ya, mengambil dari apa yang sudah kalian beri kepada istri, ya, kecuali apa?
kecuali khawatir keduanya tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah dalam urusan rumah tangga. Artinya si istri tidak bisa menegakkan dan menunaikan kewajibannya, dan si suami nggak bisa menunaikan kewajibannya. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fima iftadat bih." Ya, dibolehkan misalkan si istri ya memberikan tebusan kepada suami kalau betul tidak bisa menegakkan hukum Allah ini. Dan ini jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, tetapi sebagaimana jawaban-jawaban yang pernah saya jawab dari pertanyaan di sini, ya, kalau kita perhatikan bahwa ulama memfatwakan cerai itu di belakang, ya, diusahakan dulu, ya, bisa bagus lagi hubungan rumah tangganya, diusahakan, ya. Jadi kenapa kan itu? Kalau misalkan bisa sabar, ya, menerima keadaan dari suaminya seperti itu, ya, artinya sabar, maka mungkin lebih baik, ya, lebih baik, ya. Tapi kalau tidak bisa sabar, maka jalan keluarnya tadi seperti itu. Jadi yang tahu tentang keadaan hakikat dirinya adalah yang sedang merasakan, tentunya. Apakah bisa sabar, ya, dan bisa berlangsung atau tidak, gitu ya. Kalau misalkan tidak bisa sabar, maka Allah telah berikan jalan keluar. Kalau bisa sabar, maka bertahan. Mungkin lebih baik. Ya, Anda katakan mungkin lebih baik karena kita tidak tahu ke depannya kan. Iya. Iya. Jadi ini yang harus anti perhatikan, yang harus umum perhatikan. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar terbaik bagi ummu dan keluarganya. Ya, ummu dan keluarga ummu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Dan berikutnya kami berikan kesempatan untuk penelpon yang ingin menghubungi kami secara langsung dan bertanya kepada Ustadz. Silahkan, kami tunggu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Ustadz Ari. Ya, mohon maaf. Dari Bandung. Ya, silakan. Iya. Iya, pertanyaannya gini, Pak Ustadz Abu Yala ya. Iya. Ada kerabat cerai, tapi dia itu penebusan kepada diri sendiri. Maksudnya khulu. Iya. Si istri yang minta cerai ya? Kalau di tanah Sunda di Jawa Barat itu kan ada istilah rapa ya. Rapa. Iya. Nah, apa itu, Bu? Bisa ya dijelaskan? makanya Ibu mau penjelasan. Silakan. Ya. Apakah hulu itu sama dengan rapa atau tidak gitu? Prosesnya rapa itu seperti apa, Bu? Jadi istri minta cerai ke suami atau bagaimana? Coba. Istri minta cerai ke suami. Terus gimana jelasin? Iya, padahal istri tidak bersalah. Yang jelas yang salah itu suaminya. Kalau istri tidak bersalah. Iya, selingkuh lah suami. Yang salah suaminya. Jadi suaminya selingkuh. Iya. Terus istri minta cerai. Iya, lalu menyediakan dana sendiri, apa-apa sendiri, tapi mahar dan barang-barang yang lainnya itu hak milik istri karena hak asuh anaknya itu ada di pihak istri, begitu. Tidak dikembalikan ya? Iya. Mas kawin segala macamnya. Pokoknya semuanya dari mahar, dari barang-barang yang diberikan dari suami, termasuk rezeki-rezeki yang lain, itu semuanya milik istri lah. Gitu. Itu namanya rapa tuh ya? Iya, apakah sama gitu? Iya, saya bertanya, apakah sama hulu itu dengan rapa atau tidak? Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Sukron, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ada kesamaan. Ya, ada kesamaan. Kan dilihat dari isi, bukan dilihat dari nama kan. Cuma di sini kita kalau kembali kepada istilah syariat itu lebih bagus, lebih baik,
ya. Seorang istri ya yang minta cerai kepada suaminya, tadi ada kasus suaminya karena dia berselingkuh ya. Jadi akhlaknya jelek lah ya. Ya. Dan akhlaknya jelek ini memang suatu alasan ya yang dibolehkan oleh syariat seorang istri meminta cerai, tentunya khulu ya. Seperti perkataan tadi istri Thabit bin Qais ya, datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya Rasulullah, Thabit ibn Qais ma'atibu alaihi fi khuluqin wala dinin. Thabit bin Qais itu saya tidak cela akhlak dan agamanya ya, walakinni akrahul kufra fil Islam, akan tetapi aku membenci kekafiran dalam Islam ya. Nah, istrinya Thabit bin Qais ketika minta cerai ya kepada Rasul, khulu dari suaminya ya, karena dia tidak suka sama suaminya, tapi akhlaknya bagus, dinnya bagus. Ini dibolehkan sama Rasul, apalagi yang akhlaknya apa? Jelek. Misalkan suaminya berzina tadi, misalkan ya. Iya. Berzina, oke, ini akhlak yang buruk, nggak kuat. Misalkan seorang istri, kembalikan kepada istri, ya. Nah, dia minta cerai, khulu tadi. Nah, prosesnya, aturannya adalah boleh si suami ngambil apa? Ngambil maharnya. Si istri nebus dirinya tuh. Oh, yang menebus ya. Nebus dirinya. Nah, ini prosesnya. Kalau misalkan si suami ngambil, boleh, ya. Tidak juga boleh. Kalau misalkan suaminya ridha, ya, si istri kasih tebusan misalkan ya, tebusan, kemudian hendak buat anti saja misalkan, maharnya, ya nggak apa-apa, ya. Tetapi jika dari awal, ya, si mahar itu, ya, tidak dikasihkan ke suami, hanya minta cerai saja, ini yang berbedanya di sini. Yes. Ya, berbeda di sini. Jadi aturannya tuh si istri kan nebus dirinya, dia bayar, dia kasih maharnya, kembalikan. Nah, itu kalau misalnya dari awal tidak ada pengembalian mahar, ini yang berbeda. Yes. Ya. Tapi kalau suami ridho lain masalah. Yes. Lain masalah. Tapi kalau sejak dari awal nggak dikasih, yang penting cerai, saya cerai, ini nggak bisa. Ya, berbeda. Ya. Jadi kan Allah berfirman, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Itu ayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Yes, barakallahu fiik. Satu lagi kami akan berikan kesempatan bagi untuk pemirsa dan pendengar Radio Roja menghubungi kami via telepon. Silakan. Dan siapa ini? Di mana? Mbak Allah di Magelang, Ustaz. Silakan, Ibu. Ini ya mau tanya. Iya. Saya seorang istri yang sudah dicerai sama suami. Iya. Tapi dulunya itu udah talak 3 kali, tapi suami masih bisa kembali gitu, Ustaz. Maksudnya talak 3 kali? Udah. Tapi terus mau kembali toh. Tapi mau kembali? Ya. Tapi saya berselingkuh gitu loh. Udah talak 3 kali kan nggak bisa kembali gitu. Iya, betul. Kan pergi keluar kota. Bahkan ketahuan selingkuh gitu sama orang. Bahkan saya bilang sama orang tuanya itu juga tahu karena yang diselingkuhi itu suaminya datang ke rumahnya gitu. Tapi mertua saya setelah diketak sama suami saya nggak berani lagi gitu. Terus sudah selesai sekarang, sudah dicerai sama suami, dan kelakuan suami sekarang sudah nggak pernah nafkah itu ya Senin Kemis gitulah, setahun sekali itu biasa dulu kayak gitu, dan sekarang juga ada. Tapi kalau bilang sama keluarga sana ngasih sini, disuruh ngasih sama anaknya, masih ngasih sama anaknya gitu, Ustaz. Pertanyaannya, Bu, langsung saja. Iya, gini, saya itu sama kembali sama ibu saya yang sudah janda, sudah tua.
dan qadarullah saya itu dikasih sakit sama Allah. Usaha saya belum bisa keluar. Saya itu kalau lihat orang tua kasihan gitu Ustadz. Iya. Mohon solusinya agar saya itu nggak kecil hati. Allah mungkin takdirnya saya dicoba dengan begini. Mohon kesabaran saya gitu Ustadz. Iya. Ya, Karena cukup saya nggak ya. bisa dengan orang lain. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tentang hukum talak 3, Ibu ya. Ketika seorang wanita ditalak 3 oleh suaminya, maka tentunya ini masuk ke talak bain, bainunah kubra. Bain bainunah kubra artinya tidak kembali. Ya, dan insyaallah taala kita akan bahas masalah bain bainunah kubra ini di pertemuan berikutnya insyaallah. Apa yang dimaksud dengan talak 3 dan apa yang dimaksud dengan talak bain bainunah kubra, ya. Karena bain ada 2, bain bainunah kubra dan bain bainunah sughra. Bain bainunah kubra ini tidak boleh kembali lagi kecuali kalau ibu nikah sama yang lain, kemudian dicerai sama yang lain, itu baru boleh kembali. Adapun anak, ya, maka itu kewajiban dari seorang ayah. Ya. Perhatikan untuk para pendengar dan para pemirsa semuanya ya. Karena tidak boleh zalim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Jadi seorang suami itu ya, kalau menikah kemudian menceraikan istrinya dan punya anak, maka anak itu adalah kewajiban yang ngasih nafkahnya adalah si suami, bukan si istri. Ya, kalau misalkan si suami tidak menafkahi anaknya, maka berdosa dia di hadapan Allah kelak, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak, karena dia telah menyia-nyiakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya berupa menafkahi anak-anaknya. Ya. Adapun istrinya sudah cerai, tidak ada hubungan lagi. Ya, terus bagaimana? Dia kirim untuk anak-anaknya. Untuk anak-anaknya untuk makannya, untuk biaya macam-macamnya untuk anaknya. Nah, jadi kepada laki-laki, siapapun laki-lakinya, kecuali kalau banci ya. Ini saya katakan ke laki-laki. Laki-laki nggak ada, itu yang nggak ada banci ya. Nggak ada. Iya. Harus bertanggung jawab. Kalau punya anak, ya kemudian cerai, harus dia nafkahi anaknya. Ya. Ini kewajiban bagi suami ini. Bagi laki-laki kalau udah punya anak. Karena itu anaknya. Dan nafkahnya, adapun istri atau wanita, tidak ada kewajiban nafkahi anaknya, anak dari suaminya. Ya, kalau tidak melakukannya tentunya berdosa. Telah menyia-nyiakan kewajiban. Nah, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan yakni kesabaran pada ibu ya, pada ibu, dan coba dihubungi ya suaminya agar bertanggung jawab ya, kasih nafkah buat anak-anaknya kan ya, supaya dia bisa bertanggung jawab dan terlepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak ya, dikasih tahu hukumnya dalam Islam dan seterusnya ya. Tapi kalau misalkan memang si suami itu entah kemana kemudian tidak ngasih nafkah, ya sudah bersabar ya, bersabar, kemudian nafkahi anak sesuai dengan kemampuan, nanti pahalanya besar ya. Ngasih nafkah anak ya, atau cari biaya untuk anak semampunya ya, dan insyaallah Allah mudahkan. Dan perlu diketahui bahwa apa yang Allah siapkan dari pahala itu sangat besar sekali
ya. Ini kebaikan di atas kebaikan, ya. Pahalanya sangat banyak. Nah, itu. Coba kalau misalkan nanti nikah dengan laki-laki lain, ya, kemudian ya, mudah-mudahan ada yang bisa, atau ibu dapat jodohnya yang lebih baik nanti, ya, kita doakan semoga Allah memberikan jodoh yang lebih baik, ya, yang bisa nafkahi ibu sekarang yang lagi sakit kan, gitu kan. Kemudian juga bisa membantu beban untuk anak-anaknya, ya, untuk anak-anaknya. Nah, ini insya Allah Allah Maha Rahim, ya, dan berdoa kepada Allah dengan doa yang khusyuk, cari waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, ya, jalan hidup ibu dan jalan hidup keluarga ibu di dunia dan di akhirat kelak. Ya, jadi kalau hukum jelas, kalau hukum jelas bahwa talak 3 berarti sudah tidak rujuk, ya. Kalau kemudian kalau ada anak, maka kewajiban si anak, ya. Nah, misalkan ada yang datang kepada ibu, maka ibu tidak boleh tutup, misalkan terima, misalkan laki-laki itu terima, kemudian mudah-mudahan bisa hidup berumah tangga yang baik dan ngurus anaknya baik, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, ya. Itu nasihat kita cuma hanya satu, yakni sabar. Itu saja, ya. Tidak ada kata lain kecuali itu saja, ya. Nasihatnya cuma satu, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar tanpa hisab, ya. Dan ini ladang pahala buat ibu, ya. Ladang pahala. Dan orang mukmin itu sifatnya sabar. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman itu, semua perkaranya bagus, baik, dan itu tidak dimiliki kecuali orang beriman. Kalau diberi kenikmatan, kata Rasul, dia bersyukur, fakana khairan lah, itu baik baginya. Kalau ditimpa musibah, ujian, cobaan, dia pun bersabar, dan itu baik baginya. Sabar dalam menghadapi ujian dunia ini kebaikan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, ya. Saya minta maaf atas banyak kekurangan tentunya, dan atas keterbatasan ilmu yang dimiliki. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.